pembelajaran hari ini, yaitu poin C, mengubah bentuk pecahan. Nah, sekarang kita akan mencoba mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ketika pembilang lebih besar daripada penyebut, maka itu bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Enak, jadi syarat untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran hanya jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contoh 35/12. Maka kita lakukan cara dengan pembagian bersusun. Perhatikan di sini ada pembagian bersusun 35/12. Karena pembagian 12 maka harus menguasai perkalian 12. 3/12 tidak bisa, maka ambil dua angka 35/12. Adakah perkalian 12 yang menghasilkan 35? Tidak ada, maka kita ambil yang di bawahnya, yaitu yang menghasilkan 24. Maka kita lingkari angka 2-nya. Angka 2-nya ini kita letakkan di atas sebagai hasil pembagian. Kemudian 2 kali 12, tadi kita lihat 2 kali 12 sama dengan 24. 24 letakkan di bawah. Lalu garis tanda kurang 5 kurang 4 1, 3 kurang 2 1, maka ini adalah 11. 11 tidak bisa dibagi dengan 12 karena lebih kecil, maka inilah yang kita akan angkat menjadi posisi pembilang. Nah, di sini 11-nya kita jadikan pembilang dan 12-nya itu adalah penyebut. Ini 12 adalah penyebut. Jadi sisa yang tadi yang tidak bisa dibagi itu menjadi pembilang dan 12-nya itu tetap penyebut. Ketika masih bisa dibagi, maka terus dibagi. Ketika hasil pengurangannya sudah tidak bisa dibagi, maka itu ditarik ke atas menjadi pembilang. Jadi 35/12 sama dengan 2/11/12. Yang kedua adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita akan coba mengerjakan contoh ini. 8/3/15 ini adalah pecahan campuran. Kita akan mengubahnya menjadi bentuk pecahan biasa. Perhatikan langkah-langkahnya. Kita mulai dari penyebut. Penyebut kita kalikan dengan bilangan bulat. Jadi 15 kali 8 sama dengan 120. Lalu 120 ditambah ke pembilang. Jadi tadi 15 kali 8 hasilnya 120. 120 tambah 3 hasilnya 123. Itulah yang menjadi pembilang. Maka pembilangnya 123 dan penyebutnya tetap. Jadi hasil perubahan 8/3/15 menjadi pecahan biasa adalah 123/15. Baik anak-anak, kita lanjut ke poin ketiga, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Perhatikan contohnya. Di sini Ibu ambil pembilang yang sama, yaitu angka 7 dengan beberapa penyebut kelipatan 10. Di sini ada 7/10, ada 7/100, ada 7/1000. Nah, ini Ibu ingin memberikan kalian pemahaman bahwa ketika penyebutnya adalah kelipatan 10, maka mudah untuk mengubahnya ke pecahan desimal. Perhatikan. Di sini ada 7/10. Berapa nolnya? Oh, nolnya ada 1. Berarti ada satu angka di belakang koma. Di sini 7/100. 100 ini berapa nolnya? Ada 2. Berarti ada 2 angka di belakang koma. Nah, lihat di sini ada 7/1000. Berapa nolnya 1000? Ada 3 nolnya. Berarti ada 3 angka di belakang koma. Begitu seterusnya. Ketika ada 7/10.000, 7/1.000.000, tinggal dilihat saja berapa jumlah nol, maka itulah jumlah angka di belakang komanya. Kalau di sini pembilangnya 7, maka 0,7. Di sini pembilangnya 7, kenapa bukan 0,77? Tidak boleh, harus 0,07. Kan hanya ada angka 7, berarti hanya satu angka 7. Karena di sini harus 2 angka, maka di bagian kiri angka 7 harus diberikan tanda atau angka 0. Ya,
Sini harus 3 angka di belakang koma, maka berikan 2 angka 0. Nah, di sini ada ketika pembilangnya 2 angka. Kita coba 26/10. Maka gampang saja, karena ini 10, 1 nolnya, maka hasilnya pasti 1 angka di belakang koma. Karena 1 angka di belakang koma, maka angka terakhir kita letakkan di belakang koma. Seperti ini. Maka angka 2 diletakkan di mana? Otomatis di depan koma. Maka hasilnya adalah 26/10 menjadi 2,6. Kita lihat ke contoh yang lain. Di sini ada 45/100, 2 nolnya, maka hasilnya pasti 2 angka di belakang koma. Kita ambil angka terakhir yaitu 5, kita letakkan 5, lalu 4. Maka ini sudah terlihat ada 2 angka di belakang koma. Maka harus angka apa di sini? Sementara di sini sudah tidak ada lagi. Karena sudah tidak ada angka lagi, maka di sini kita letakkan saja angka 0. Seperti ini, maka 45/100 sama dengan 0,45. Contoh lain, 273/10. Kita berikan saja koma, 1 angka di belakang koma ya. Karena hanya 1 angka di belakang koma, maka kita ambil 1 angka terakhir yaitu 3, letakkan di belakang koma. Dan 2 angka lainnya letakkan di depan koma. Seperti ini, maka 273/10 berubah menjadi desimal menjadi 27,3. Contoh berikutnya, ketika penyebutnya bukan kelipatan 10. Ini Ibu berikan contoh 12/25. Cara untuk mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan desimal yaitu dengan cara pembagian bersusun. Nah, ini 12/25, kita akan buat pembagian bersusun. 12 ini pembilangnya di dalam ya, dan penyebutnya di luar. 12 bagi 25, bisakah 12 bagi 25? Tidak bisa, karena 12 lebih kecil daripada 25. Maka harus tambahkan 0 di belakang angka 2 menjadi 120. Ketika sudah ditambahkan 1 0, maka wajib ditambahkan 1 0 di atas ya. Jadi ketika sudah ditambahkan 0 di dalam, wajib ditambahkan 0 di atas dengan jumlah yang sama. Jadi kalau tambahnya 20, maka di atas juga tambahnya 20 menjadi 0,0. Karena ini hanya 1 nolnya, maka di atas tambahkan cukup 1 nolnya menjadi 0, nah sekarang 120 bagi 25. Karena ini pembagian 25, maka kita mencari perkalian 25 yang menghasilkan 120. Jika tidak ada, maka di bawah 120. Perhatikan perkalian 25 tidak ada yang hasilnya pas 120, maka kita ambil yang di bawah 120, yaitu yang hasilnya 100. Maka angka 4 ini dituliskan di atas sebagai hasil pembagian. Tulis 4 di sini, lalu 4 kali 25 tadi hasilnya 100, tulis di bawah. Lalu kita kurangkan 120 kurang 100. 120 kurang 100 hasilnya 20. 20 bagi 25 tidak bisa karena 20 lebih kecil, maka tambahkan 1 0. Setelah ditambahkan 1 0 menjadi 200, kita bisa bagi 200 bagi 25. Berapa kali 25 yang hasilnya 100? Nah, di sini kita lihat adakah yang hasilnya 200? Ada. Yaitu 8 kali 25, maka angka 8 kita letakkan di atas sebagai hasil pembagian. Seperti ini, 8 kali 25 hasilnya 200, kita letakkan di bawah. Lalu kita kurangkan 200 kali 2 kurang 200 hasilnya 0. Maka berhentilah proses pembagian bersusun ini karena sudah menghasilkan 0. Jadi 12/25 ketika dijadikan pecahan desimal hasilnya menjadi 0,48 ya. Jadi kalau pecahan biasa yang penyebutnya kelipatan 10 per 10, per 100, per 1000, per 10.000 dan seterusnya, maka
maka kita bisa langsung saja seperti tadi, sesuai dengan berapa jumlah nol berarti berapa jumlah angka di belakang koma. Tetapi jika pecahan biasanya penyebutnya bukan kelipatan 10, maka cara mengubahnya menjadi pecahan desimal adalah kita mengubahnya dengan cara pembagian bersusun. Keempat, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, kita coba ambil contoh yang tadi ya, 0,48. Ini kita akan rubah menjadi pecahan biasa. Caranya adalah lihat berapa angka di belakang koma. Ini ada 2 angka di belakang koma, maka nanti kita akan memberikan penyebutnya 100. 100. Kenapa 100? Karena 100 memiliki 2 nol. Karena sini 2 angka di belakang koma, maka per 100. Kemudian di atas 48. Kenapa 48? Karena angka selain 0 pada soal itu adalah 4 dan 8. Maka kita tuliskan di sini 48. Kalau 3 angka di belakang koma, maka per 1000. Kalau 1 angka di belakang koma, maka per 10. Ya. Jadi di sini kita dapat menemukan pecahan biasa 48 per 100. Kita bisa menyederhanakan menjadi pecahan yang lebih sederhana. Nah, dilihat di sini ketika disederhanakan masing-masing dibagi 2, maka menjadi 24 per 50, kemudian dibagi 2 lagi menjadi 12 per 25. Sama seperti ini. 12 per 25. Diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,48. Ketika 0,48 diubah menjadi pecahan biasa, maka didapatkan kembali seperti ini, 12 per 25. Contoh lain, ini ada 2,5. Berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka, maka penyebutnya adalah 10 dan pembilangnya adalah 25, digabung menjadi 25. 25 per 10. Karena 1 angka di belakang koma, maka per 10. Kemudian angka selain angka 0, 2 dan 5 digabungkan menjadi 25. Kita bisa sederhanakan masing-masing dibagi 5. 25 bagi 5 hasilnya 5, 10 bagi 5 hasilnya 2, maka bisa menjadi 5 per 2. Nah, perhatikan pecahan biasa ini ketika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan biasa ini bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Kita sekalian coba rubah menjadi pecahan campuran ya. 5 bagi 2. Berapa kali 2 hasilnya 5? Tidak ada yang mendekati 5. 2 kali 2. Jadi 5 bagi 2 hasilnya 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Kurangkan 5 kurang 4 hasilnya 1. 1 tidak bisa membagi 2. Jadi karena sudah tidak bisa, maka hasilnya ini dinaikkan menjadi pembilang dan penyebutnya tetap, yaitu 2. Maka hasilnya 5 per 2, jadikan pecahan campuran menjadi 2, 1 per 2. Yang kelima, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Perhatikan, syarat untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen adalah harus mengubah penyebutnya menjadi per 100. Karena persen adalah per 100, maka penyebutnya harus diubah menjadi 100. Caranya adalah di sini kan penyebutnya 5. Nah, kita cari berapa kali 5 yang hasilnya 100. Nah, kita dapatkan 5 kali 20 hasilnya 100. Maka penyebutnya dikali 20, pembilangnya juga wajib kali 20. Seperti ini. Ini sudah per 100. Maka kita akan cari penyebutnya. 2 kali 20 adalah 40, maka kita letakkan di sini. Kita sudah letakkan di sini 40 per 100, maka kita rubah per 100 ini menjadi simbol persen, maka jadilah 40%. Jadi 2 per 5 diubah menjadi persen menjadi 40%. 6. Mengubah persen menjadi pecahan biasa.
kita ambil tadi contohnya 40%, karena ini persen maka kita ubah menjadi per 100, jadi 40 per 100. Jadi semua persen itu pastinya menjadi per 100. 1% menjadi 1 per 100, 12% menjadi 12 per 100, 30% menjadi 30 per 100, 76% menjadi 76 per 100, 40% menjadi 40 per 100. Tinggal kita sederhanakan saja untuk mencari pecahan yang lebih kecil. Seperti ini, masing-masing kita bagi 10, 40 bagi 10 hasilnya 4, 100 bagi 10 hasilnya 10. Kita bagi lagi masing-masing bagi 2, 4 bagi 2 hasilnya 2, 10 bagi 2 hasilnya 5, maka jadilah mendapatkan 2 per 5. Silahkan anak-anak kerjakan latihan 2 terdiri dari 3 nomor. Yang pertama, ubahlah pecahan menjadi bentuk desimal. Ada poin A 3/4, B 1/1/3, C 5%. Kemudian soal nomor 2, ubahlah pecahan menjadi bentuk persen. Ada 1/4, 2 3/5, dan 3,5. Kemudian nomor 3, ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk campuran 5/3, 10/8, 25/10, dan 50/24. Kerjakan sesuai dengan petunjuk dan penjelasan yang telah diberikan sebelumnya ya. Semangat! Sekian pelajaran hari ini. Terima kasih.